Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Salam saudara, kita masuk episode 202. 08218790 dan seterusnya. Seorang ibu. Shalom, selamat siang Pak Pendeta Rasto. Saya seorang ibu. Saya sudah menikah dan dikaruniai satu orang anak. Suami saya menceraikan saya dan sudah menikah lagi dan mengikuti agama Katolik. Pertanyaan saya, apakah pernikahan suami saya itu sah di mata Tuhan? Sekalipun sudah diberkati di gereja. Seperti yang tertulis dalam Alkitab, kitab Markus 10:11. Dan apakah di mata Tuhan dia masih sah suami saya atau bukan? Mohon petunjuk dari Pak Erastus. Terima kasih banyak Pak. Tuhan Yesus selalu memberkati Pak Pendeta. Bu, saya tidak tahu ibu usia berapa, sudah lama berpisah. Dan apakah status ibu ini secara hukum legal? Kalau ibu secara hukum legal, dia memang suami ibu. Secara hukum ya. Dan suami ibu melanggar hukum. Menikah lagi sementara masih punya istri, ini bisa kena pidana ini. Ya. Tapi kalau ibu tidak legal, apakah dia suami ibu atau tidak? Jangan dipersoalkan lagi. Dia sudah jadi milik wanita lain dan mungkin juga sudah punya anak. Ibu sebaiknya sudah tidak anggap dia suami ibu lagi. Kalau dia sudah punya istri lagi, punya anak, sebaiknya ibu sudah merasa tidak punya suami. Siapapun dia. Dia mantan suami, tapi sekarang bukan suami ibu. Lalu ibu mencari Tuhan saja dan jangan menikah lagi. Menikah lagi akan menjadi masalah. Tapi ini tidak mutlak, soal menikah lagi atau tidak, ini tidak mutlak. Ibu harus minta petunjuk Tuhan. Tapi kalau hemat saya, lebih baik tidak usah menikah lagi. Jadi pertanyaan ini dicabut saja. Yang terkait dengan dia masih suami ibu atau tidak. Tidak usah dipikirkan. Kalau secara legal, itu bicara soal hukum, dan itu terkait dengan kehidupan di masyarakat. Tetapi secara rohani, percuma, dia sudah menjadi suami orang. Lupakan dia, jangan berharap dia balik. Ibu datang ke sendiri di bumi, pulang sendiri ke surga bersama anak, bukan bersama dia. Ya, oke? Ya, tidak berharap dia masuk neraka, tapi jangan mimpi bersama dia. Lupakan dia, Bu. Ingat ini, lupakan dia. Dia bukan suamimu. Dia hanya mantan suami atau pernah kenal. Udah itu saja. Terima kasih. 08579617 dan seterusnya. Salam Pak Eras, makasih pertanyaan saya sudah dijawab di episode 183 di urutan pertanyaan terakhir. Pak, saya ada pertanyaan lagi. Pak, hari ini saya kembali mendengar khotbah Allah Tritunggal dan saya bersuka cita mendengar khotbah Pak Eras ini. Pada kesempurnaan kan hanya bisa didapati melalui iman dan perbuatan dalam Tuhan Yesus. Karena jelas sekali Alkitab mengatakan bahwa keselamatan hanya dalam Tuhan Yesus, bukan utusan Allah. Manapun hanya Tuhan Yesus, titik. Hanya Tuhan Yesus utusan dan firman dan pencipta dan pelaksana kehendak Bapa, tak ada yang lain. Nah, andai apakah bisa Pak orang yang tidak percaya Tuhan Yesus bisa sempurna meskipun dia mengagumi Tuhan Yesus? Jadi, saya jadi nggak mengerti Pak, ternyata untuk bisa mengalami Roh Kudus dalam tindakan kita nggak mudah ya Pak. Iya, betul nggak mudah. Berarti perbedaan orang percaya dan tidak percaya juga adalah tuntunan Roh Kudus ya Pak? Ya. Jadi tidak ada orang yang bisa sempurna tanpa melalui Yesus. Jadi tidak mungkin orang di luar Kristus dan di luar Kristen bisa sempurna. Sebab banyak orang yang dipimpin Roh Kudus yang bisa sempurna. Nah, bicara soal sempurna juga harus tahu. Sempurnanya A dan sempurnanya B itu beda.
Kalau saya bicara ini bisa melukai agama lain. Saya mengerti. Nah, agama lain juga punya standar sempurna. Itu jangan kita benturkan. Kalau saya katakan tidak mungkin orang sempurna tanpa Kristus, dan tidak mungkin orang sempurna tanpa pimpinan Roh Kudus, itu sempurna dalam konteks Kristen. Saya tidak membandingkan dengan agama lain dan itu tidak perlu. Menurut yang saya yakini berdasarkan Alkitab, kesempurnaan hanya melalui Tuhan Yesus. Karena melalui Tuhan Yesus kita dibawa kepada Bapa, dibenarkan, justification, dianggap benar, lalu diberi Roh Kudus. Roh Kudus menuntun kita sampai pada tingkat atau level di mana segala sesuatu yang kita lakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Nah, ini sifatnya sangat individu, confidential. Maka saya katakan ini tidak dibenturkan dengan agama lain. Ini konteks Kristen. Apakah kita bisa lebih sempurna dari agama lain? Tidak perlu dipertanyakan karena jawabannya tidak diperlukan. Yang diperlukan adalah apakah kita bisa berkenan di hadapan Allah? Sempurna seperti Yesus? Bisa. Nah, sempurna seperti Yesus itu apa? Sempurna seperti Yesus artinya dalam segala hal yang kita lakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Masalahnya, perbedaan kita dengan Yesus adalah problem yang dihadapi, tantangan yang dihadapi. Kalau misalnya istilah melompat, Yesus diberi tanggung jawab Bapak melompat 2,5 meter. Kita hanya 1 meter. Tapi samanya, tapi ada kesamaannya, bisa melewatinya. Sama-sama bisa melompati dan melewatinya. Tingginya yang beda. Oke, saya kira cukup. Saya benar-benar ingin mengalami Roh Kudus karena seringkali saya ambil keputusan tapi tidak mendengar tuntunan Roh Kudus dan selalu sadarnya itu belakangan baru menyesal kemudian. Sebab saya juga lihat ada orang yang beragama lain punya keagungan sifat-sifat batiniah. Benar. Agama lain pun punya sifat-sifat keagungan dalam versinya. Sekali lagi jangan kita membandingkan, membenturkannya. Itu pun juga tidak etis. Sehingga saya ingin lebih dari mereka, Pak, supaya bisa jadi saksi yang hidup. Maka saya ingin praktek mengalami Allah Tritunggal. Oh ya Pak, buku tentang Lucifer apakah sudah terbit? Saya ingin beli, makasih. Belum. Buku soal Lucifer belum terbit. Tapi akan saya garap segera. Judulnya saya tidak beri kata Lucifer karena akan menimbulkan kontroversi. Saya sering menghindari kontroversi. Sudah saya hindari kalau orang masih menyerangnya. Biar itu urusan dengan Tuhan. Ya. Nah, saya senang mendengar Anda bicara ini karena Anda orang yang dipilih Allah. Saya optimis Anda tidak akan bisa menoleh ke belakang lagi. Saya optimis orang seperti Anda akan bertumbuh terus menjadi seorang yang berkenan kepada Allah. Bagaimana masalah mengenai kegagalan mengambil keputusan atau salah-salah itu? 1, hidup kita harus bersih. Kalau tidak bersih, kita sering gagal menangkap suara Tuhan. 2, ada lagi. Jangan bisa dibahagiakan oleh dunia ini. Tidak boleh bisa dibahagiakan oleh dunia ini. Tidak boleh bisa dibahagiakan oleh dunia ini. Oke? Kalau 2 hal ini Anda lakukan, Anda peka. Tentu belajar firman Tuhan juga dari apa yang saya sampaikan. Puji Tuhan. Ini dari luar negeri rasanya. Plus 65, 94, 68, dan seterusnya wanita usia 43 tahun. Salam Bapak, saya mau mengucapkan banyak terima kasih atas jawaban Bapak. Boleh saya bertanya, setiap hari saya selalu mendengarkan khotbah Bapak, juga Anda bertanya kita menjawab, atau ABAM. Saya selalu ikuti saran Bapak untuk 30 menit tiap hari. Itu saya lakukan setiap pagi pukul 4.30. Kalau daging ini malas bangun, kalau sudah jam 4.30 belum bangun, roh saya sudah memuji dan berdoa di dalam alam roh. Lalu dengan cepat saya bangun pas 4.30 dengan lagu yang sudah saya naikkan dalam roh. Hari-hari ini selalu memuji Tuhan sambil melakukan pekerjaanku. Tapi kalau saya doa pagi selalu lupa lagu itu yang Bapak ciptakan. Kecuali kalau roh saya sudah berdoa dan memuji dalam alam bawah sadar.
Baru saya hafal karena kerinduan saya hanya ingin menyenangkan hati Bapa dan berkemas-kemas pulang ke langit baru bumi baru. Dan lagu yang sering muncul dalam pikiran saya tiap doa ialah lagu banyak jiwa yang terhilang akan binasa. Itu ya. Jadikan aku alatmu, selamatkan mereka. Jadi saya ingat anak dan keluarga saya yang belum terima Tuhan. Kenapa ya Pak, kalau saya malas bangun doa, roh saya seakan-akan sudah memuji lebih dulu, baru saya bangun dengan sukacita. Mungkin perkataan ibu ini atau bapak ini ya, ibu ini orang nggak ngerti. Masa roh bisa ngomong? Ya, tapi saya paham. Orang bisa nggak paham Bu, tapi saya paham. Jadi sebelum bangun jiwa kita sudah berglori, ada sukacita, ada pujian di dalam jiwa kita. Nah itu maksudnya. Ya, saudara juga yang lain mesti tahu. Orang-orang seperti orang yang haus akan Tuhan. Orang yang kebahagiaannya itu Tuhan. Ya. Oh ya Pak, kalau masih puasa itu karena nggak wajib kecuali kebutuhan tertentu. Betul. Tapi kenapa ibu pendeta saya itu selalu berdoa puasa setiap hari? Hari kelahirannya yaitu hari Minggu. Ya terserah dia lah Bu. Ibu pendetanya selalu puasa pada hari Minggu kan itu hari kelahirannya. Ya semoga lah terserah ya. Tiap orang kan beda-beda. Kalau memang dia punya iman dan merasa itu menyenangkan Tuhan ya silahkan. Dan tiap minggu Bu Pendeta rajin puasa buat pemuda itu. Puasa buat pemuda itu. Itu namanya memaksa kehendak Tuhan atau keinginan ya dia ya Bu. Maaf, Bapak terlalu panjang. Terima kasih Pak. Tuhan berkati. Doa saya selalu buat Bapak keluarga saya selalu ya Pak. Lewat khotbah Bapak saya banyak diubah dalam hati berpikiran sifat saya. Tapi kenapa Ibu Pendeta itu selalu berdoa puasa setiap kelahiran hari Minggu dan setiap hari Minggu Bu Pendeta rajin puasa buat pemuda itu. Buat pemuda itu. Oh, dari pertanyaan sebelumnya ya. Ya. Jangan ngotot. Kalau nanti Anda dewasa rohani, saudara ikuti khotbah saya hari Selasa 8 Desember jam 6:30 suara kebenaran. Saya khotbah mengenai satu hal. Kalau kita hidup sudah menyerah kepada Tuhan, kita nggak ngatur Tuhan. Bahkan tidak berani minta sesuatu. Kecuali permintaan itu berkenan di hadapan Allah. Bahkan yang kita minta itu pun menyenangkan dia. Seperti misalnya anak minta kepada mama, "Mama, cariin saya guru les, saya mau belajar matematik." Seneng kan mamanya? "Mama, beliin saya buku itu untuk pelajaran." Mamanya seneng. Kalau mama, beliin saya mainan itu. Tembak-tembakan, wah kena orang bisa luka. Jangan. Ya, minta sesuatu yang membuat orang senang. Maksud saya buat Tuhan senang. Bukan Tuhan ya, bukan manusia, tapi Tuhan ya, bukan orang ya. Minta sesuatu yang membuat Tuhan bisa disenangkan. Ya. Bukan orang lain, bukan dirinya sendiri, tapi Tuhan. 0858-9038, pria lajang usia 30 tahun. Salam Om Era, saya pengen nikah tapi saya minder Om. Saya punya alat kelamin tidak sesuai ukuran umur saya. Di bawah standar. Saya takut nanti istri saya tidak puas ketika kami melakukan hubungan intim. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, salahkah jika saya memperbesar alat kelamin saya dengan menggunakan obat pembesar kelamin? Oh, saya juga tidak tahu ada obat ini. Salahkah kami nanti melakukan oral seks jika kami memang saling menyukai itu? Salahkah jika melakukan hubungan seks dengan melakukan berbagai gaya? Itu pertanyaan saya Om. Maaf ya Om, jika pertanyaan ini kurang berkenan. Oh ya, salam LP3 ya Om, sehat dan panjang umur ya Om. Yang pertama, salahkah saya memperbesar alat kelamin saya dengan menggunakan obat pembesar kelamin? Yang pertama, tidak perlu minder karena alat kelamin Anda tidak sesuai ukuran pada di bawah standar. Saya tidak tahu apakah ada ukuran standar. Saya juga tidak tahu ukuran Anda itu berapa. Jangan-jangan ukuran Anda sudah pas, tapi Anda merasa di bawah standar karena Anda melihat ukuran orang lain. Dan saya tidak tahu kapan Anda melihat ukuran alat kelamin orang lain. Maksudnya ukuran Anda di bawah standar itu standarnya apa?
Untuk itu minta tolong datang ke dokter. Dokter bisa menjawab, saya tidak bisa menjawab karena saya tidak tahu ukuran zakar. Yang saya tahu ukuran jangkar Alkitab. Ya. Jadi saya tidak tahu ini. Jangan takut istri tidak puas. Karena kepuasan bukan hanya pada hubungan intim. Ya, seandainya nanti Anda pacaran lalu mulai menikah, Anda harus berkata, kalau sudah mulai serius Anda berkata, saya punya masalah di ini, gitu. Lalu diselesaikan bersama. Apakah salah jika memperbesar alat kelamin? Saya tidak katakan salah atau benar. Sekali lagi, kalau ukuran Anda sudah cukup, ya kenapa mesti diperbesar? Atau kalau memang betul-betul itu satu kelainan, ya kenapa tidak saja datang ke dokter lalu mengobatinya? Lalu lagi. Kalau benar-benar itu satu keadaan yang tidak bisa diubah, kenapa mesti menikah? Kalau memang harus menikah, mengapa mesti punya anak? Ada juga wanita yang ternyata tidak bisa melakukan hubungan seks, atau wanita yang walaupun melakukan hubungan seks tidak pernah bisa puas atau tidak pernah bisa punya anak. Jadi you tenang saja, karena Allah itu kontrol semua sempurna. Jangan khawatir, apalagi soal alat kelamin. Salahkah kalau kami melakukan oral seks? Ini saya tidak bisa katakan salah atau benar, kan tergantung kedewasaan rohani masing-masing. Yang pertama, apakah itu saling menyakiti? Yang kedua, apakah itu tidak membuat seseorang merasa direndahkan? Ya. Dan tentu saja kalau menurut saya, semua organ tubuh kita ada tempatnya. Mulut untuk makan pisang, bukan makan yang lain. Ya. Mulut dipakai untuk makan es krim, bukan untuk yang lain. Ya kan? Nah, tapi kalau memang itu menyenangkan, tidak saling melukai, ya saya tidak bisa katakan salah. Dan karena tergantung kedewasaan rohani. Kalau orang sudah dewasa rohani, pasti tidak akan sampai begitu. Ya. Tapi kalau yang masih muda-muda, yang masih mau hot-hot, ya silahkan kalau itu bentuk pengungkapan cinta yang mendalam, ya. Oke. Bisa, cinta yang mendalam bisa, bukan tidak. Tapi biasanya itu hanya dalam area kepuasan saja. Ya. Salahkah jika melakukan hubungan seks dengan melakukan berbagai gaya? Nah, saya kira yang ketiga saya katakan tidak. Selama itu tidak melukai, tidak menyakiti. Ini terkait dengan yang kedua tadi, selama itu tidak saling menyakiti, tidak melukai, dan ya karena standar masing-masing orang beda. Ya, biasanya oral seks itu untuk kepuasan daging saja. Nanti makin tua Anda akan tahu itu tidak dibutuhkan sama sekali. Tapi kalau masih muda-muda ya monggo ya. Nah, terus yang berikutnya ini penting. Dosa itu apa? Dosa itu ketidaktepatan. Jadi bukan hanya tidak melanggar hukum, tidak tepat itu dosa. Dan bicara soal ketidaktepatan itu bicara soal tingkat kedewasaan rohani. Jadi soal ini dosa nggak Om? Ya saya tidak bisa jawab karena kedewasaan rohanimu sampai di mana. Ada orang yang sudah harus bisa melompat 1,5 meter, tapi ada orang yang hanya bisa melompat 30 cm. Yang 30 cm nggak bisa dikatakan salah kalau nggak bisa melompat 150 cm. Oke? Itu saja pertanyaan saya. Oh maaf, ya Om jika pertanyaan kurang berkenan. Oh enggak berkenan, nak. Pertanyaan apa saja yang itu dibutuhkan berkenan, dan ini kan juga jawaban untuk semua orang yang punya masalah sama, cuma nggak berani bertanya saja. Dan saya kan menjaga privacy Anda. Anda nggak akan dikenal orang dengan pertanyaan ini. Kalau perlu juga nomor teleponnya pun tidak saya akan baca. Itu saja pertanyaan saya Om. Oh ya salam LP3 ya Om, saya terpanjang umur ya Om. Om Meras yang kami cintai, yang saya dan sayangi sang pewaris LP3. Kamu juga saya sayangi juga pewaris LP3. Sayang, Lajang usia 30 tahun. Aduh. Tuhan akan pimpin hidupmu nak. Kami minta pimpinan Tuhan ya. Salam Bapak, terima kasih untuk kemurahan hati Bapak yang rela bekerja keras membagikan kebenaran yang bagi saya secara pribadi sangat memberkati.
Ini perempuan single usia 29 tahun, 0821 255 dan seterusnya. Tuhanlah yang membalas dari selelah Bapak. Sekitar sebulan ini saya mulai mendengarkan pengajaran Bapak. Banyak paradigma yang diubahkan dalam diri saya dan hati saya sering merenungkan kasih Tuhan yang semakin saya resapi, semakin tak terselami. Sampai rasanya ingin nangis aja gitu Pak, terharu. Mantap. Kemarin ketika saya lagi masak sambil merenungkan pengajaran Bapak mengenai setan, episode 15, hati saya bicara, kalau saya harusnya hidup sebagai pribadi yang memiliki ketaatan sempurna kepada Allah Bapa. Dan saya mulai untuk belajar lebih menghormati Tuhan dalam setiap detik yang saya lewati. Ini luar biasa. Masih terlalu jauh dari yang Tuhan harapkan, tapi saya rindu terus belajar memperbaiki sikap hati, kelakuan, tutur kata, dan cara-cara saya meresponi banyak hal dalam hidup sehari-hari saya. Saya berharap bisa hidup kudus agar saya tidak melukai perasaan Tuhan yang sangat mengasihi saya. Saya punya persoalan yang ingin saya tanyakan pendapat Bapak. Jadi dulu ketika saya baru mulai belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, baru mulai belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya sudah dapat pengajaran yang begitu ekstrim mengenai mujizat. Makanan itu saya telan mentah-mentah saja, Pak. Saya diajar terus mengklaim janji dan percaya bahwa saya sudah sembuh. Sebelumnya saya sudah sakit kanker dan sebelum mendapat pengajaran sudah 2 kali operasi. Ketika kankernya kambuh lagi, ajaran itu membuat saya memutuskan tidak mau operasi lagi. Dan doa saja. Dan banyak sekali hamba Tuhan yang dukung dan semangatin. Bukan tidak percaya mujizat sebelumnya, saya pun banyak alami mujizat, namun entah mengapa kali saya tidak sembuh dan tidak tambah parah, tidak sembuh dan tidak tambah parah juga. Jadi saya mulai cek ke dokter lagi dan mulai minum obat-obat herbal sampai 6 tahunan saya minum obat herbal. Tapi 2 tahun belakangan ini karena saya semakin memburuk dan saya memutuskan untuk operasi lagi. Puji Tuhan berkat pertolongan Tuhan dan bantuan teman-teman seiman. Desember 2019 saya operasi pengangkatan rahang sekaligus cangkok rahang yang diambil dari tulang betis saya. Buset, hebat bener nih wanita. Ini cerdas ini. Wanita ini cerdas dan wanita ini memang dipilih Tuhan untuk jadi perwira Tuhan ini. Kalau tidak juga bisa rusak. Tuhan beri keadaan ini untuk berkat kekalnya. Setelah 5 kali operasi, akhirnya saya dinyatakan sembuh dari kanker rahang tersebut. Memang pencangkokannya gagal, jadi tak punya rahang bawah dan kaki kanan pun cacat karena tulangnya diambil untuk rahang, tapi gagal. Saya sadar keputusan saya untuk operasi memang telat. Dulu nggak pengen karena mau dipotong rahangnya rasanya gimana gitu Pak. Tapi saya juga sadar kalau saya operasinya 5 tahun lalu mungkin saya juga nggak akan sekuat ini menjalaninya. Jadi saya memutuskan untuk let it go and trust God. Tuhan baik sekali, saya bisa lewati semua ini dan Dia masih memberi saya kesempatan untuk bertobat dan mengubah diri untuk jadi lebih baik. Saya merasakan justru ini adalah mujizat dan kasih sayang Tuhan yang besar bagi saya. Saya percaya Tuhan sudah ampuni saya dan saya mau hidup ke depan. Saya bersyukur dan karena akhirnya bisa memotivasi teman-teman saya yang sakit kanker yang saya kenal untuk kuat, berserah, dan bersukacita. Dan banyak yang melihat kemurahan Tuhan lewat perjuangan saya karena kebanyakan orang mengira saya pasti mati waktu lihat keadaan saya waktu sakit. Meskipun banyak orang yang mencibir masa depan saya yang suram karena cacat dan saat ini belum tahu harus melangkah kemana, tidak masalah, karena saat ini pun saya sedang membenahi diri saya. Tapi yang jadi masalah, saya ada beberapa hamba Tuhan menilai keputusan saya salah. Ada yang menyalahkan saya karena menyerah terhadap mujizat dan malah operasi. Mereka bilang kalau toh mau operasi, kenapa nggak dari dulu, kenapa baru sekarang? Tapi ada yang menganggap saya kurang beriman karena akhirnya sembuh, bukan karena mujizat, tapi lewat proses operasi yang bikin saya jadi cacat. Jangan dengar itu hamba-hamba Tuhan atau pendeta macam itu. Beberapa bilang saya begini, tak dapat mujizat berarti masih sembunyikan dosa. Walah. Paulus sendiri punya duri dalam daging, apakah dia punya dosa? Sakit hati, tidak mengampuni, katanya dosanya begitu, makanya dia sakit, dan lain-lain. Bahkan ada yang bilang saya ibadah tidak memungkiri kekuatannya. Sementara saya merasakan kalau Tuhan
sangat sayang sama saya. Tidak mungkin Tuhan hukum jadi sakit. Ya. Bahkan saya pikir kalau mau diukur dari dosa saya, maka saya layak mati. Tapi Tuhan justru mendampingi saya melewati badai hidup saya. Bagus. Sebenarnya saya tidak sakit hati meskipun awal pertama dengan jujur hati hancur juga sih Pak. Diomongin gitu tuh. Soalnya ada yang ngomongnya dari atas mimbar pas ibadah. Buset. Saya sangat hormat dengan mereka hamba Tuhan, jadi takut salah respon. Dan karena takut salah bersikap, akhirnya saya menarik diri dari mereka. Bagus. Daripada terus-menerus, nanti Anda susah ngadapin pendeta-pendeta yang pengertiannya picik dan dangkal itu. Pertanyaan saya, gimana seharusnya bersikap terhadap mereka, Pak? Melihat kasus Anda, lebih baik mengundurkan diri. Janganlah di lingkungan itu. Anda sudah banyak masalah, sudah tertekan begitu hebat. Tidak usah ada di lingkungan mereka. Apa yang harus saya lakukan saat berhadapan dengan mereka beranggapan begini, Pak? Jangan berhadapan lagi. Say hello, no more. Apa kabar? Cukup. Apa saya memang salah, Pak? Anda tidak salah. Keadaan hidup Anda bentuk dari kasih Allah. Itu bentuk pembelaan. Karena kalau tidak mengalami itu, mungkin Anda rusak. Keseringan dengar perkataan begitu saya sedih aja gitu Pak. Saya mau jadi berkat untuk mereka yang biasa curhat karena menghadapi hal seperti yang saya alami Pak. Ya. Jadi Anda orang yang dipilih. Anda orang yang khusus. Very istimewa, very special. Makasih Bapak perhatiannya. Maafkan tulisan saya sangat panjang. Puji Tuhan, saya tadi hampir nggak mau baca nih. Tapi kalau saya baca ternyata banyak berkatnya untuk semua kita. Untuk kami semua, kami dapat berkat. Ya. Saya tidak tahu usia, 29, kau masih muda, umurmu separuh dari saya masih. Puji Tuhan, sayang, kamu setia terus ya. Kamu tenang aja. Melalui semua itu, kau mengajarkan jalan-jalanmu. Dulu ku tidak mengerti mulia rencanamu bagiku. Semua yang telah terjadi mengubahku indah di matamu. Sungguh besar anugerahmu, ku ingat kebaikanmu selalu. Puji Tuhan ya. Saya terharu ya dengar kamu punya kesaksian ini. Puji Tuhan. 0813 6594 dan seterusnya ibu-ibu usia 47 tahun. Salam Pak Erastus, terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya di ABAM lalu Pak. Pak, saya baru mengikuti Ekumene Bible Course mengenai setan. Dan hati saya sangat sedih, Pak. Allah Bapa yang sangat-sangat dan maha baik, 2 kali dikecewakan oleh makhluk yang diciptakan dengan indah dan sempurna. Ya, dengan dan sempurna dan terbaik. Hanya Yesus yang tidak mengecewakan hati Bapa. Wah, hebat ini Ibu bisa ngomong begini. Hebat ini wanita, Ibu ini bisa bicara ini. Hal ini membuat saya tidak ingin menjadi makhluk ciptaan yang menambah menyakiti hati Bapa yang maha baik. Saya ingin Bapa di surga tidak menyesal menciptakan manusia, Pak. Walau sulit dan berat karena dalam daging, tapi mau, Pak. Waduh, Bu, Ibu ini orang hebat ya. Ibu orang hebat. Ibu orang yang dipilih Tuhan untuk bersama-sama dengan saya melayani Tuhan. Hah? Puji Tuhan, Bu, kalau Ibu bisa punya tekad seperti ini luar biasa, ya. Oke. Sekarang dari remaja usia 16 tahun, ya. Usia 16 tahun. 0451 5717 dan seterusnya. Selamat Pak Pendeta, saya cuma mau berterima kasih. Karena khotbah dan lagu-lagu Bapak Pendeta membuat saya ingin mendekatkan diri kepada Tuhan. Apa lagu Bapak yang berjudul Pulang. Dada saya rasanya sesak saat mendengarnya. Saya takut kemana saya akan pergi. Oh, nyanyi lagi dong jadinya. Aduh, lagu-lagu hari ini.
perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang? Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Ya, oke. Cukup ya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Haleluya. Amin.